Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan rekan-rekan sekalian karena sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang harus kami ikuti, rangkaian mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Kegiatan diseminasi ini salah satu aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baiklah, sebelumnya mungkin kami ingin perkenalkan diri dulu. Ya, saya sendiri Nyonya Minyase dan rekan saya Bu Aida Mayoni. Kami adalah CDP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Kemarin kami berdua lolos secara bersamaan, dan hari ini kami diizinkan untuk melakukan kegiatan diseminasi secara bersamaan juga. Baiklah, tanpa harus berpanjang waktu, sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah agar bisa untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Tapi tiba-tiba Bapak Kepala Sekolah hari ini ada kegiatan tidak bisa ditinggalkan, dan Bapak harus mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk itu Bapak Kepala Sekolah sudah menunjuk salah satu guru untuk mewakili beliau untuk memberikan pemabah dalam acara ini. Oke, untuk Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Wayan dan Bu Aida. Karena Pak Putu pada dasarnya sudah nyatakan bersedia untuk hadir di tempat ini bersama teman-teman guru. Tapi karena ada acara yang mendesak, Pak Putu tidak bisa hadir di tempat ini. Kemudian Pak Putu menunjuk dia untuk mewakili sebagai pendidikan dari kepala sekolah. Terlebih dahulu yang mengucapkan pengajar nikmat Om Swastiastu. Semoga kita yang berkumpul di sini rahayu sama-sama. Sama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti acara diseminasi CGP Angkatan 7. Pak Putu sudah menyampaikan pada dia, sekolah pada dasarnya sangat mendukung CGP ini. Semoga kedepannya kita semua menjadi CGP selanjutnya dan memberi warna positif kepada kita semua, di mana CGP itu akan memberikan suatu warna yang baru atau pengetahuan baru atau paradigma baru kepada kita semua. Tapi itu sekolah bersama Pak Putu sebagai kepala sekolah sangat mendukung baik material, nanti mendukung baik apapun nantinya terhadap kegiatan seperti ini. Putu juga menyampaikan pada dia supaya semua guru saling mendukung tentang kegiatan-kegiatan seperti ini di sekolah kita. Karena budaya positif kita tumbuhkan dulu di rekan-rekan dulu, kemudian ke sekolah. Ini sangat bagus. Mohon kepada semua rekan guru untuk menyimak paparan dari Ibu Ayuda dan Yasin tentang budaya positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih Bapak. Baiklah, Bapak Ibu, informasi awal mungkin dalam modul 1.4 ini, dalam budaya positif ada beberapa cakupan. Antaranya ada tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia,
distribusi 5 posisi kontrol dan 3 distribusi. Nah, karena kita tertib, kita akan membagi materi ini menjadi 2. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Putu. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Wayan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada yang kami di sini berkolaborasi ya, menyampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini adalah hasil belajar kami, yaitu modul titik 4. Nah, kewajiban kami sebagai CGP adalah menerangkan kembali materi yang sudah kami pahami di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru atas ketersediaannya mengikuti acara ini dan meminta waktunya. Jadi mohon maaf meminta waktu istirahatnya itu. Demikian. Baik, saya akan langsung saja mulai budaya positif ini dengan teori yang pertama, yaitu teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan menyenangkan. Jadi yang pertama itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga ada retribusi. Nah, berbicara tentang disiplin positif, tentunya kita akan di sini sebagai pendidik akan mengubah perilaku. Terutama yang kita ubah itu adalah selain diri sendiri adalah juga siswa. Nah, siswa yang kita didik di sekolah. Jadi dengan demikian teori perubahan perilaku ini kita ada menganut teori kontrol. Jadi di awalnya itu ada teori stimulus respon, kita menuju ke teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi dan ini diluruskan ya oleh Dr. William Glasser. Nah, Dr. William Glasser ini adalah seorang pakar pendidikan. Adapun miskonsepsi yang telah ada itu adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Ketika kita mengubah perilaku siswa atau murid kita, nah kita merasa sudah mampu mengontrol murid untuk mengikuti misalnya peraturan yang telah kita adakan di kelas, misalnya masalah disiplin atau melaksanakan piket. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Kenapa sebuah ilusi? Nah, ternyata itu bisa terjadi. Nah, siswa merubah perilakunya menurut kemauan gurunya itu karena siswa mengizinkan bahwa dirinya dikontrol oleh guru. Nah, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol perilaku dari murid itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ketika siswa berperilaku sesuai dengan kemauan kita atau mau berbuat yang baik, tentunya kita akan memberikan penguatan positif. Nah, penguatan positif kita anggap itu efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan kembali atau siswa mengulangi kembali perilaku-perilaku yang baik menurut kita, menurut gurunya. Nah, ini pun ternyata sebuah ilusi, Bapak Ibu. Nah, ternyata penguatan positif kalau terus-menerus kita lakukan, ketika tidak kita berikan kembali kepada siswa, nah siswa akan merasa kecewa, bahkan mengurangi motivasinya untuk melakukan hal-hal yang positif bagi dirinya. Nah, yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat mengeluarkan karakternya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita tentunya akan mengkritisinya. Kita juga akan membuat mereka merasa bersalah. Nah, biasanya kalau kita membuat siswa merasa bersalah, kita akan bertanya kepada siswa, apa yang anak-anak lakukan
melakukan ini? Tidakkah kasihan sama orang tuanya? Ataukah tidak kasihan sama ibu yang sudah membimbing anak-anak, tapi misalnya membuat PR, kok tidak dibuat PR-nya, tidak kasihankah sama ibu? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah pada siswa. Nah, dengan demikian kita harapkan siswa akan mengubah perilakunya, misalnya tidak membuat PR menjadi membuat PR. Nah, ini pun ternyata sebuah ilusi. Kenapa? Karena dengan kritik dan membuat rasa bersalah ini akan membuat siswa itu merasa bersalah, menarik diri, merasa kecewa dan merasa sedih. Nah, ini tentunya sangat tidak diharapkan di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua, orang dewasa di rumah, sekaligus orang tua di sekolah sebagai guru. Nah, kita biasanya memaksakan aturan kepada siswa. Dan aturan ini tujuannya baik, positif, tapi ternyata dengan memaksa itu pun bukan hal yang baik. Jadi secara jangka pendek mungkin bagus, bisa menertibkan siswa atau bisa mengubah perilaku siswa, tapi secara jangka panjang, nah paksaan ini juga tentunya tidak baik bagi siswa secara psikologis. Nah, demikian Bapak Ibu tentang ilusi. Kenapa demikian disebut ilusi? Karena pada dasarnya perilaku kita hanya bisa dikontrol oleh diri kita sendiri, jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, sehingga kita untuk memperlakukan siswa, nah kita harus memunculkan dirinya, memotivasi dirinya yang bisa muncul motivasinya dari dalam diri atau dari internal. Nah, demikian makanya disebutlah ini adalah miskonsepsi dari yang disebutkan oleh Dr. William Glasser. Nah, selanjutnya perubahan perilaku kita dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey, nah kita ingin berubah. Nah, kita harus sedikit demi sedikit mau berubah itu dari sikap kita terlebih dahulu. Nah, dari perilaku kita terlebih dahulu. Jika mau berubah yang hal lebih besar lagi, kita harus mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Nah, supaya hal tersebut bisa berlangsung dengan baik. Seperti halnya tadi, ketika mengontrol murid itu ternyata ada miskonsepsi, nah kita akan berubah paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, kita harus mau berubah dulu dari segi cara pandang, cara pikir, bagaimana kita memandang siswa itu sendiri, baik di kelas, di sekolah, dan anak kita mungkin di rumah. Di sini sama-sama teori perubahan perilaku ya, dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita diharapkan sebagai pendidik merubah paradigma kita, karena di sini ternyata perbedaannya sangat jelas. Dari pendekatan stimulus respon ke teori kontrol ada perbedaannya di sini, Bapak Ibu bisa diperhatikan. Nah, yang pertama itu kita memandang bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan menurut pendekatan teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Berikutnya, nah, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi memiliki pandangan yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kalau kita menggunakan pendekatan stimulus respon. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan kehendak kita supaya orang itu sama pandangannya dengan kita. Nah, itu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada pendekatan stimulus respon, jika ada siswa atau anak berperilaku buruk, menyimpang dari aturan yang kita terapkan, kita menganggapnya sebagai kesalahan yang mungkin kita akan berikan hukuman atau konsekuensi. Tapi menurut teori kontrol,
semua perilaku itu adalah memiliki tujuan, baik itu perilaku yang negatif maupun perilaku yang positif. Semuanya ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Demikian seterusnya. Kalau menurut teori stimulus respon ini, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan teori kontrol hanya diri kita yang mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengubah perilaku kita. Jadi yang bisa mengubah perilaku yaitu hanya berdasarkan kemauan diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, sedangkan stimulus beranggapan bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Nah, ketika kita melakukan pemaksaan terhadap peraturan yang kita tetapkan, nah, itu gak akan menjadi gagal. Tentunya tidak akan menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut teori kontrol, kita akan bekerja sama, kolaborasi, kemudian membuat konsensus atau kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru untuk mengubah perilakunya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari kita atau dari dirinya. Nah, kalau stimulus respon ini juga berpikirnya menang kalah. Jadi siapa yang bisa mengubah perilaku, dia yang menang. Nah, siapa yang bisa dikendalikan, mungkin itu yang bisa disebutkan menjadi kalah. Sedangkan kalau teori kontrol, semua jadi pemenang di sini. Nah, jadi gurunya memediasi muridnya untuk mengubah perilaku, gurunya menang. Di sini mengubah perilaku muridnya dan muridnya bisa dikuatkan untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif lagi. Nah, kita ini belajar budaya positif. Budaya positif akan tercipta dengan lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif akan bisa kita wujudkan dengan disiplin. Nah, kira-kira apa itu disiplin, Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu disiplin atau apa sih yang melintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin? Ya, sikap yang mematuhi aturan. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi yang berpendapat lain? Apa itu disiplin? Mungkin bagi kita ada asing lagi ya disiplin ini. Ada lagi? Ketaatan dan kepatuhan. Bagus sekali Bu. Teman, ada lagi? Ya, jadi yang ada di pikiran kita ada ketaatan, ada peraturan, ada kepatuhan terhadap suatu aturan yang kita terapkan. Nah, untuk itu apakah benar anggapan kita seperti itu? Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Maksudnya, disiplin ini adalah disiplin diri yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi mereka bisa memunculkan ingin disiplin, ingin bertanggung jawab itu karena kemauan diri sendiri. Nah, jika memang siswa belum mampu memunculkan itu, ya tugas kita sebagai guru untuk membantunya supaya motivasi intrinsiknya atau motivasi internal, motivasi dirinya untuk berperilaku positif. Nah, bagaimana menciptakan murid yang merdeka? Ya, syarat utamanya ternyata disiplin itu sendiri. Hal ini juga senada dengan pendapat pakar pendidikan dari Dayan Kilsam Gosen. Menurut beliau, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplina ini adalah bahasa Latin. Dasar katanya itu adalah
disipel yang artinya murid atau pengikut. Nah, ketika kita menjadi murid atau pengikut, kita diharapkan sudah mengetahui konsep awal atau memahami secara pasti bahwa apa sih tujuan kita untuk belajar, atau apa sih tujuan kita untuk mengikuti suatu aliran atau mengikuti suatu ajaran. Nah, jika kita sudah tahu, paham apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita lakukan, nah tentunya dari sini muncul motivasi dari dalam diri untuk belajar itu. Nah, ini yang diharapkan kepada siswa kita supaya muncul nanti motivasi dirinya. Nah, disiplin ini maknanya menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang bermakna. Dan disiplin ini juga kita diharapkan bisa mengontrol diri. Mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan sesuai dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang kita yakini atau nilai-nilai yang kita sepakati bersama di masyarakat. Nah, ketika kita sudah memiliki hal tersebut, kita tentunya akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan kita juga akan selalu melaksanakan tindakan atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di masyarakat. Kebajikan universal ini maksudnya adalah nilai-nilai positif, sikap-sikap positif yang dilakukan oleh manusia dan yang berlaku secara umum, tidak mengenal batasan umur, agama, jenis kelamin maupun ras, suku atau budaya. Nah, jadi inilah yang akan kita capai di sekolah. Tujuannya adalah supaya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang termotivasi dari dalam dirinya atau termotivasi secara internal atau intrinsik, dengan tujuan untuk mengacu melaksanakan nilai-nilai mulia atau prinsip-prinsip hidup mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini pun sesuai dengan pemikiran para pakar pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara dan juga Dayan Chaisan-Gosang. Jadi pada intinya disiplin adalah bentuk kontrol diri untuk dapat mencapai tujuan mulia. Tujuannya itu adalah untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita bertingkah laku, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di masyarakat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa ketika kita berbuat pasti ada tujuannya, baik itu perbuatan positif maupun negatif. Sehingga Dayan Chaisan pun mengaitkan, ketika kita mempunyai nilai yang kita junjung tinggi dan kita sudah meyakini dalam diri, keyakinan itu harus kita lakukan, harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun kita berada. Nah, tentunya akan muncul motivasi diri kita untuk dapat mencapai tujuan mulia yang kita inginkan tanpa ada pengaruh dari luar. Dan untuk di sekolah, untuk pendidikan kita saat ini, tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan yang kita tuju itu adalah disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita tuju melalui pembelajaran di kelas, melalui kegiatan di luar kelas juga, dan juga dengan proyek.
penguatan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, reaktif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi pada intinya tujuan kita di sekolah adalah mencapai nilai ini kepada siswa yang merupakan kompetensi yang diharapkan kepada siswa setelah mereka lulus dari sekolah yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada intinya nilai tersebut adalah untuk terbentuknya karakter yang disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi mereka diharapkan belajar tanpa harus diminta atau diperintah oleh orang tua dan gurunya. Jadi mereka mempunyai kesadaran dari dalam diri bahwa belajar itu adalah kebutuhannya, bahwa belajar itu keperluannya untuk menata masa depan dan kehidupannya di masa depan. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan dari disiplin. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah ini erat sekali kaitannya Bapak Ibu. Untuk mewujudkan disiplin, tentunya kita harus tahu apa sih yang memotivasi tindakan kita, perilaku kita. Nah, seperti yang diungkapkan tadi oleh Dr. William Glaser, bahwa kita berperilaku itu pasti ada tujuannya. Nah, kemudian kita di sekolah ini menerapkan disiplin. Apakah kita menggunakan hukuman, apakah kita menggunakan penghargaan, dan nanti akan ditawarkan lagi ya, penerapan disiplin yang bagaimana yang harus kita terapkan untuk kebaikan siswa dan kebaikan kita bersama. Masih menurut Diane Goshen, ketika kita berperilaku ada 3 motivasi yang mendasari kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada siswa yang disiplin dia ke sekolah atau datang tepat waktu, bisa saja dia menghindari hukuman. Bisa saja melakukan itu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Demikian juga kalau tidak membuat PR, muridnya rajin membuat PR, bisa saja ini yang mendasari. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ketika mereka berperilaku disiplin, rajin membuat PR, mungkin saja juga ini yang menjadi dasar mereka untuk melakukannya. Ingin dihargai oleh gurunya, ingin dihargai oleh orang lain, atau mendapatkan imbalan mungkin dari orang tuanya ketika mereka mendapat juara. Motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Bisa jadi juga siswa melakukan disiplin, bertanggung jawab. Mereka memang ada kemauan dari diri sendiri. Mereka meyakini bahwa tanggung jawab, disiplin itu adalah sudah mereka sadari itu dibutuhkan untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab dan nanti kemudian akan berguna bagi dirinya. Mungkin kita juga demikian gurunya, mungkin tidak hanya berlaku bagi siswa. Ketika kita mengikuti pelatihan misalnya, atau mengikuti komite pembelajaran untuk yang PSP ini, apa sih yang mendasari kita untuk melakukan kegiatan pelatihan itu? Apakah kita takut ditegur oleh kepala sekolah? Mungkin kita bisa tanyakan pada diri sendiri. Yang kedua, apakah kita menginginkan amplopnya ketika kita mengikuti komite pembelajaran? Atau yang ketiga, kita ingin ilmunya, kita mau belajar, meningkatkan diri supaya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik.
baik, apalagi dengan paradigma barunya yaitu kurikulum merdeka. Demikian Bapak Ibu, itu adalah motivasi. Ada 3 dasar motivasi perilaku manusia untuk perilaku kita bersama. Nah, ketika menerapkan disiplin, tentunya kita akan menjalankan aturan atau keyakinan baik di kelas maupun di sekolah yang kita berikan kepada siswa. Dan ketika siswa melanggar peraturan, tentu ada hukuman atau konsekuensi atau hal yang terjadi ketika peraturan itu tidak dihindarkan atau tidak dilaksanakan. Nah, di sini saya sampaikan ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Semuanya adalah tindakan untuk mendisiplinkan siswa, tindakan menuju tindakan disiplin. Tetapi untuk hukuman ternyata sudah menunjukkan identitas gagal di sini. Nah, guru diharapkan menghindari memberikan hukuman kepada siswanya. Untuk disiplin bisa dilakukan dengan memberikan konsekuensi, bisa juga memberikan dengan restitusi. Nah, restitusi akan kami kenalkan nanti di sini, karena restitusi ini adalah penciptaan disiplin positif yang diharapkan nanti terjadi pada kita semua. Bisa dilihat Bapak Ibu apa perbedaannya. Ketika kita menghukum siswa, nah siswa itu ternyata akan merasakan sakit. Sesuatu menyakitkan terjadi pada diri siswa. Ketika kita memberikan konsekuensi, nah sesuatu itu juga harus konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi ketika peraturan dilanggar. Misalnya terlambat ke sekolah 15 menit, kemudian 15 menit kita kurangi jam belajarnya, misalnya seperti itu konsekuensi. Kalau restitusi kita akan mengembalikan siswa dan menguatkan siswa ke arah yang lebih baik. Jadi tidak kita berikan hukuman, tidak kita berikan konsekuensi. Jadi di sini kita berikan pilihan untuk dirinya untuk menentukan bagaimana cara mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, hukuman juga tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika siswa dihukum, mungkin dalam dirinya dia akan merasa sedih dan mengingat kejadian itu. Nah, jadi dia akan terpengaruh secara psikologis, apalagi ketika kita mungkin berikan hukuman yang berat. Nah, kalau konsekuensi itu memberikan ketidaknyamanan ketika jangka pendek, dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya terlambat olahraga dalam PJOK, terlambat 10 menit, kemudian kita minta 2 kali mengelilingi lapangan. Nah, itu konsekuensi. Saat itu juga mereka akan merasa tidak nyaman. Jika kita memberikan restitusi, murid akan merasa dikuatkan. Dan ini berlaku untuk jangka panjang. Karena kita berusaha di sini memotivasi dirinya bagaimana berperilaku yang baik. Jadi hukuman akan membuat siswa itu merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi akan membuat siswa merasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi ini akan membuat siswa mendapat penguatan. Walaupun mereka berbuat salah, kita kuatkan kembali untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Ketika memberi hukuman, anak juga akan bisa mengikuti peraturan yang kita berikan. Kalau konsekuensi membuat anak akan menghormati peraturan. Sedangkan kalau kita melaksanakan restitusi, pendekatan restitusi, anak akan menghormati dirinya, menghargai dirinya, dan juga menghargai orang lain. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Ayan bagaimana restitusi, bagaimana langkah-langkahnya, dampaknya, dan sebagainya. Hukuman
sudah disebutkan merupakan identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Alasannya seperti ini. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, misalnya dari guru ke siswa. Jadi siswa tidak akan kita berikan untuk ruang membela dirinya, misalnya itu makanya disebut bersifat satu arah. Kemudian yang ketiga, pihak guru yang memberikan hukuman ini, murid hanya bisa menerima tanpa melalui kesepakatan. Beda halnya dengan konsekuensi, jadi ada kesepakatan. Misalnya kalau tidak buat PR, nanti konsekuensinya seperti ini. Atau terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya seperti ini. Jadi ada kesepakatan di awal antara guru dengan siswa. Siswa sudah mengetahui kalau melakukan kesalahan seperti ini, akibatnya seperti ini. Itu kalau konsekuensi, sedangkan hukuman tidak seperti itu. Hanya diberlakukan oleh guru dan siswa menerima saja. Yang terakhir itu adalah hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik ya seperti tadi, kita minta dia keliling lapangan kalau misalnya terlambat untuk olahraga. Sedangkan psikis bisa saja kita mengatakan kata-kata yang kurang mengenakan di hati siswa. Nah, itu tadi berbentuk hukuman. Sekarang yang konsekuensi. Konsekuensi biasanya sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati antara siswa dan guru. Sudah ada persetujuan antara siswa dan guru. Sehingga ketika siswa melakukan kesalahan A, jadi sudah tahu konsekuensinya apa. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, ini ada 4 pernyataan. Coba mari kita bedakan mana di antara pernyataan ini yang disebut hukuman, mana yang konsekuensi. Mari kita cermati bersama. Yang pertama itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira termasuk apa ini, Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya kenapa konsekuensi? Ya, bagus sekali. Jadi ketika mereka berbuat, mereka memperbaiki perbuatannya. Itu konsekuensi. Tepat sekali. Yang kedua, berjemur di lapangan pukul 12 karena ngobrol dengan teman. Ya, bagus. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ini, mana hukuman, mana konsekuensi. Lanjut yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena memantakan pensil kawannya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Setuju ini hukuman? Iya, benar sekali. Ini adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena hal yang dilakukan ya tidak ada kesesuaian dengan hal yang diperbaiki. Nah, demikian. Lanjut yang keempat, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Terlambat 10 menit. Kemudian dia diberikan mengelilingi lapangan 2 kali. Kira-kira bagaimana? Hukuman apa konsekuensi? Benar sekali, ini adalah konsekuensi. Kenapa? Ketika lari lapangan 2 kali itu masih berhubungan dengan pelajaran PJOK. Itu. Nah, demikian. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi benar sekali analisa Bapak Ibu tadi. Tepuk tangan dulu. Berikutnya ada lagi ini ahli
pendidikan Alfikon. Kita memberikan penghargaan kepada siswa ternyata sama nilainya dengan hukuman. Selama ini jujur ya, saya pribadi kalau siswa melakukan hal yang baik pasti saya berikan penghargaan, mungkin dengan kata-kata atau dengan isyarat jempol. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ternyata itu adalah sama nilainya dengan hukuman Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena penghargaan ini adalah cara mengontrol perilaku seorang yang akan menghancurkan potensi dirinya. Secara ideal sebenarnya belajar mereka itu harus ditumbuhkan dari kemauan diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Nah, saya telah menjelaskan bahwa memberikan penghargaan sama nilainya dengan memberikan apapun. Dan ada juga beberapa alasan yang mendukung ini, bahwa penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan, kalau kita memberi penghargaan secara jangka pendek itu bisa mengubah perilaku siswa. Karena ketika kita terus-menerus memberikan penghargaan dan kemudian penghargaan tidak kita berikan, itu akan siswa itu kemungkinan akan kembali lagi ke posisi awal sebelum mereka mendapatkan penghargaan. Yang kedua, penghargaan juga ternyata tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Jadi harus dilakukan secara terus-menerus. Dan ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, akan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan dengan kekecewaan itu akan enggan lagi berusaha untuk melakukan hal yang lebih baik. Yang ketiga, penghargaan juga bisa hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, nah siswa yang lain tentunya ada yang tidak suka dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Mereka bisa saja merasa ini, saya kapan ya mendapat penghargaan? Atau bisa juga merasa benci pada gurunya, apa ibu guru tidak pernah memberikan penghargaan kepada saya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, apa bedanya? Mungkin ini yang akan kita bahas di sini. Nah, sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu, kita mengikuti peraturan penggunaan masker. Kenapa kita memakai masker? Tidak kena virus. Tidak kena virus. Ada lagi? Tidak terpapar COVID-19. Kemudian, apakah Bapak Ibu ke sekolah menggunakan sepeda motor? Ya. Memakai helm? Ya. Kenapa memakai helm? Untuk keselamatan. Nah, nilai keselamatan. Supaya menjaga kesehatan, itulah disebut dengan keyakinan. Keyakinan ini menuju ke nilai-nilai universal, nilai-nilai yang tidak dibatasi oleh suku, ras, agama, dan budaya. Jadi kenapa kita ikut aturan itu? Karena kita memiliki keyakinan. Tanpa diperintah oleh orang, jadi kita sudah memiliki keyakinan dari diri sendiri bahwa kesehatan itu penting dan keselamatan itu penting. Ketika berkendara di jalan, kita perlu menggunakan helm. Nah, disinilah keyakinan itu akan kita tumbuhkan kepada siswa. Jadi siswa itu tidak dihadapkan pada peraturan-peraturan tidak bermakna, tetapi dia sendiri yang memiliki keyakinan bahwa harus ada aturan yang mengikuti kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, dengan demikian diharapkan dengan keyakinan yang tinggi dari dirinya sendiri, termotivasi dari dalam dirinya, jadi siswa akan melaksanakan disiplin positif baik di sekolah, di kelas maupun di rumah.
Nah, di sini ada prosedur bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan anak didik kita, murid kita untuk menyampaikan pendapatnya, apa sih yang mereka yakini untuk menjaga ketertiban, kenyamanan di kelas ataupun di sekolah. Nah, setelah itu kita mencatat masukan-masukan dari murid. Nah, setelah semua tercatat, kita susun keyakinan kelas. Nah, kemudian kita gunakan prosedur keyakinan kelas. Kita misalnya ada menyampaikan pendapat siswa menggunakan kalimat yang negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini mungkin masih disebut kalimat negatif. Nah, bentuk kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Bagus Bapak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lari di tempat yang licin misalnya. Bagaimana bentuk kalimat positifnya? Berhati-hatilah dalam berjalan, bisa. Demikian kita dalam menyusun kalimat keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita susun. Kita yakinkan lagi kepada muridnya, apakah sudah benar-benar ini menjadi kesepakatan keyakinan dari siswa sendiri. Kemudian kalau sudah selesai, nah baru kita nanti pasang di dinding kelas supaya nanti siswa gampang mengingat apa sih keyakinan mereka selama ini untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di sekolah maupun di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada kegiatan yang sendiri di kelas membentuk keyakinan. Jadi di awal kita meminta pendapat terlebih dahulu kepada siswa. Keyakinan apa yang mereka yakini untuk menjaga ketertiban, kenyamanan di kelas agar suasana belajar aman, nyaman bagi mereka. Jadi dalam surat pendapat di sini kita bisa menggunakan kertas kecil, kemudian kita suruh menempel di kelas, atau bisa juga secara bergilir yang ditulis di depan kelas. Nah, kalau di sini saya memakai sticky note ya, surat pendapatnya, kemudian nanti akan ditempelkan di depan kelas. Nah, di sini murid sudah mulai menuliskan pendapat mereka. Jadi mereka menuliskan pendapat secara individu di sini, apa yang mereka yakini. Nah, di video sudah tampak, jadi itu sticky note yang sudah tertempel adalah pendapat dari siswa. Kemudian kita rangkum apa saja keyakinan mereka. Nah, di sini ada proses penggantian dari kalimat negatif menuju kalimat positif, karena di sini yang disampaikan siswa itu banyak bentuknya berupa kalimat negatif. Nah, di sini sudah sampai pada proses peninjauan kembali. Dan sudah ada pengerucutan ya dari pendapat mereka. Jadi ada pendapat yang beda kalimat. Nah, kita simpulkan di sini bahwa maknanya sama, bahwa keyakinannya sebenarnya intinya sama di sini. Dan di akhir curang pendapat ini kita kembali tekankan kembali kepada siswa agar mereka benar-benar mau melakukan apa yang sudah mereka yakini. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu bagaimana prosedur kita membuat keyakinan di kelas yang nantinya sangat bermanfaat tentunya bagaimana menjaga disiplin siswa, ketertiban, kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas akan disampaikan oleh
Ibu Wayan Miliasi. Kepada Ibu Wayan, saya persilahkan. Terima kasih Bu Putu. Nah, di sini yang akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa kita lihat di sini. Kebutuhan dasar pertama yaitu bertahan hidup. Terus ada kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, menurut Dr. William Minister, kebutuhan bertahan hidup, yang pertama itu meliputi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini kebutuhan untuk diterima oleh komunitas. Bapak Ibu dibutuhkan, Abang membutuhkan kasih sayang kepada ya? Butuhkan? Iya, pasti. Murid kita juga butuh itu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, diakui bahwa anak itu bisa. Ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan akan diberikan pilihan. Nah, kita diberikan kebebasan. Contohnya kalau anak-anak mungkin tidak bisa berikan kebebasan, anak-anak mau nulis jawaban mereka atau mereka mau langsung secara lisan. Nah, itu salah satu contoh memberikan kebebasan pada siswa. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, setiap orang pasti senang akan kesenangan. Nah, itu termasuk dalam satu kebutuhan. Ya. Nah, coba sekarang kita menganalisa ini termasuk kebutuhan apa. Nah, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa itu, Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa? Keren. Kasih sayang. Penguasaan. Penguasaan. Kesimpan dulu. Nah, selanjutnya ada biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira itu kebutuhan apa? Kalau ada anak beralasan seperti ini, anak butuh apa? Nah, diterima oleh komunitas. Berarti butuh kasih sayang. Ya. Nah, selanjutnya ada aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang bisa pergi ke mana saja. Kebutuhan akan apa? Kebebasan, kesenangan, kebebasan. Simpan dulu. Kesenangan, apa kebebasan? Terus menyentuh mobil itu seru. Senang kan? Nah, sekarang kita lihat. Ternyata aku merasa bangga dan keren itu adalah penguasaan. Bangga dan keren lebih daripada orang lain bisa menguasai sesuatu. Terus biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ya, sama teman-teman di lima komunitas berarti ada kasih sayangnya dengan teman. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas, merasa bebas. Terus menyetir mobil itu seru, kesenangan. Nah, mungkin ada beberapa alasan yang akan dilakukan oleh siswa
ketika anak itu melakukan sesuatu. Nah, kita harus tahu dulu, inilah kebutuhannya dia. Setelah tahu, baru kita nanti bisa carikan solusi. Nah, tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran presentasi dari semua yang kita inginkan. Semua yang kita inginkan. Nah, paling tidak salah satu kebutuhan tadi terpenuhi, kita sudah masuk ke dalam dunia berkualitas kita. Nah, untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar tersebut. Seperti tadi kan ada 50 dasar. Kalau bisa terpenuhi satu saja, itu sudah termasuk dalam dunia berkualitas. Nah, kalau anak sudah mampu memenuhi salah satu kebutuhan itu, berarti anak sudah masuk ke dunia berkualitasnya mereka. Nah, murid juga mempunyai dunia berkualitas. Nah, sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Sekarang bagaimana kita sebagai guru-guru bisa memberikan sesuatu yang masuk ke dunia berkualitas anak. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi dari dunia berkualitas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, kita berada di posisi kontrol yang mana? Yang selama ini. Nah, menurut Daniel Gosen, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam kelas. Nah, kalau zaman dulu, zaman kolonial, disiplin dalam kelas apa contohnya Bapak Ibu? Apa? Penerapan disiplin zaman dulu berdiri dengan kaki satu, apa lagi? Itu, ya, itu penerapan disiplin zaman dulu. Nah, untuk itu Dayan Dosen mempertanyakan, apakah efektif? Apakah sudah berfungsi dan memerdekakan? Apakah memandirikan murid? Nah, sebenarnya kita mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ada posisi kontrol penghukum, terus membuat merasa bersalah, berikutnya posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini. Nah, sebagai penghukum, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, seperti di kaki diangkat satu, itu hukuman fisik. Nah, kalau sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut, namun membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, sehingga menjadi rendah diri. Nah, Bapak Ibu pernah tak merasa bersalah? Nah, kalau merasa bersalah, pastinya rasa bersalah itu akan menghantui kita kan. Nah, murid yang seperti itu. Nah, berikutnya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman pasti ada positif dan ada negatifnya. Nah, kalau positifnya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, itu positif. Tapi ternyata ada juga hal negatifnya. Nah, negatifnya bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Kalau kita tidak bisa membantu, pasti kan murid kecewa. Jadinya. Nah, selanjutnya ada pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, kita tinggal lihat saja anak ini apa, lalu kita
perhatikan dia, kita komentari apa yang dilakukan. Itu sebagai pemantau. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, siswa sendiri yang mencari solusi atas permasalahan. Guru hanya mengarahkan. Ya. Nah, jadi di antara 5 posisi kontrol ini, 5 posisi manajernya adalah paling baik untuk diterapkan kepada siswa. Lalu, bagaimana penggolongan 5 posisi kontrol tersebut? Apa dampak yang bisa timbul pada murid jika diterapkan? Nah, posisi kontrol ini dipercaya dapat memberikan motivasi eksternal dan intrinsik. Nah, yang termasuk dalam motivasi internal itu posisi kontrol sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah teman dan pemantau. Nah, ada juga posisi kontrol yang masuk dalam identitas gagal atau memberikan perlakuan kontrol yang negatif. Nah, itu posisi kontrol pembuku dan pembuat merasa bersalah. Ini disebut gagal. Nah, terus identitas yang sukses itu posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagai teman dan pemantau, itu bisa disebutkan perilaku kontrol positif. Nah, dan manajer sebagai kontrol diri. Nah, kontrol diri artinya siswanya mengontrol diri sendiri, terus mencarikan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, sedikit posisi kontrol manajer ini yang paling tepat diterapkan. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, menurut Diane Dawson, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dia menyatakan ini di tahun 1996. Nah, terus di tahun 2004 beliau juga menyatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini dengan karakter yang lebih baik. Nah, dari kedua pendapat ini akhirnya tercetuslah restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini murid sendiri memulihkan dirinya, kemudian mereka sendiri mencarikan solusi dari permasalahan mereka. Nah, segitiga restitusi, solusi untuk mengatasi masalah siswa. Nah, ada 3 tahap segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang dibawakan oleh buku tadi, di sini kita arahkan anak-anak menuju pada keyakinan yang telah dibuat bersama. Menstabilkan identitas.
Nah, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini kalau anak melakukan kesalahan kan dia merasa, kalau kita tekan pasti dia merasa gagal. Nah, ini kita kembalikan, stabilkan identitasnya menjadi identitas yang sukses. Nah, guru membantu untuk tenang. Kita bantu siswa agar dia tenang, karena ketika seseorang merasa bersalah, dia akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Tentunya validasi tindakan yang salah. Pada dasarnya, setiap tindakan yang dilakukan seseorang pastinya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan siswa, kita akan bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasan siswa melakukan sesuatu tersebut, maka dia akan merasa dipahami, sehingga siswa menjadi lebih terbuka. Nah, kalau siswa sudah mau terbuka, kita kan lebih gampang untuk mengarahkannya. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai seperti langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada tahap yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, yang memiliki nilai kebajikan. Ya, tentunya sebagai guru kita ingin siswa mempunyai karakter yang kuat dengan nilai kebajikan yang dimiliki siswa. Nah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, tahap 1 dan 2 sudah terlewati. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran dari segitiga restitusi. Nanti yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini kita bisa menyampaikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, pertanyaan seperti itu. Terus setelah itu kita validasi tindakan yang salah siswa. Nah, pertanyaannya bisa kita ajukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu? Nah, itu di validasinya. Setelah itu kemarin kita menanyakan keyakinan. Nah, kita kaitkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan siswa dengan apa yang bisa dia lakukan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu pertanyaannya. Terus, kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, semacam itu. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Ketika anak sendiri yang mencari solusinya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita bisa lihat contoh penerapan segitiga restitusi.
Ya, demikian tadi contoh penerapan segitiga resolusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini Bapak Ibu. Nah, dengan berakhirnya video tadi berakhir juga penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi tentang penjelasan yaitu menciptakan suasana yang positif atau tentang budaya positif. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Sri. Ada yang bertanya lagi? Atau kita jawab dulu? Bu Aida? Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Ibu Kadek Sri Asuti. Tentunya sangat berkaitan dengan terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah ketika pembelajaran berlangsung. Tentunya ini sangat membantu kita menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka. Kenapa demikian? Jika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, jika muridnya tidak memiliki budaya positif, tidak memiliki disiplin yang positif, tentunya lingkungannya akan tidak baik juga bagi siswa. Ketika lingkungan yang kurang mendukung, pembelajaran tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan dari Ibu Oju. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit bahwa ya, ketika kita ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, apapun sebenarnya pembelajaran itu pastinya harus didukung dengan budaya yang positif yang harus terjadi di dalam kegiatan tersebut atau di dalam kelas. Nah tadi sangat berhubungan sekali. Baik, terima kasih Ibu Dek. Berikutnya siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu Tiara. Terima kasih atas waktunya. Dari penjelasan tadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Dalam segi restitusi ada 3 langkah. Apakah dalam penerapannya bisa dilakukan hanya dengan 1 langkah atau 2 langkah saja? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tiana atas pertanyaannya. Mana Ibu Utu langsung dijawab? Baik, Bu Dian yang akan mencoba menjawab berdasarkan pemahaman saya tentang segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini harus ketiga langkahnya dilakukan atau bisa salah satu atau mungkin 2? Ini tergantung dari permasalahan yang kita hadapi terhadap siswa. Idealnya kita harus melakukan ketiganya, 3 langkah tersebut, yaitu menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya yang salah. Kita benarkan dulu tindakannya yang salah untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka supaya mereka tidak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas kita.
Apa sih yang sudah kita yakini? Apa yang harus kita lakukan dengan keyakinan itu? Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak secara kaku, harus ketiga-tiganya dilaksanakan, disesuaikan dengan kondisi permasalahan dan berat tidaknya permasalahan yang kita hadapi di kelas. Nah, demikian, semoga bisa diterima. Selamat. Benar seperti yang sampaikan Bu Aida tadi, tidak harus ketiganya harus kita melaksanakan. Boleh saja kita ambil langkah 2 atau langkah 3. Oke. Tergantung dari tingkat permasalahannya. Tapi jangan cuma ambil satu langkah di langkah pertama, mustahilnya identitas. Misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seumpama itu saja kita ambil dan stop, kan tidak ada maknanya. Nah, langkah usahakan untuk mengambil langkah pertama atau langsung loncat ketiga, langkah kedua, ketiga. Nah, kalau memungkinkan masalahnya berat, misalkan 1, 2, 3. Nih, ya, demikian tanggapan dari kita. Bagaimana Ibu Dia? Bisa diterima? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami mohon testimoni dari kegiatan ini. Ini ada Bapak Ibu menyampaikan testimoni dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Ada? Koma? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Melalui kegiatan ini, Ibu yang sampaikan, kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Ada hal-hal yang ternyata yang dia lakukan sebagai seorang guru yang saya anggap itu sudah benar. Ternyata setelah mendengarkan penjelasan ini dari detail, pemaparannya sudah cukup jelas, ternyata apa yang saya lakukan itu kurang tepat. Jadi dalam hal ini dari pemaparan itu jadinya pendapat saya tentang apa yang saya lakukan itu diluruskan kembali, sehingga di kemudian hari saya bisa memperbaiki tindakan saya sebagai seorang guru itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih testimoninya Bu Komang. Dari testimoni yang disampaikan oleh Bu Komang, kita jadi merasa berguna berada di sini. Kita jadi merasa, oh saya menyampaikan sesuatu yang ternyata ada manfaatnya. Terima kasih Bu Komang. Nah, selanjutnya kami mohon juga refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Bu Purni mungkin? Ya, kecil. Sangat manfaatnya. Pada ini saya ingin menyampaikan refleksi dari untuk pemaparan materinya ini sudah sangat bagus. Jadi saya di sini bisa memperoleh gambaran atau wawasan dari ketika penantian tadi. Saya sebagai gurunya saya menganggap dengan memberikan penghargaan kepada anak merupakan suatu solusi yang bagus untuk meningkatkan motivasi. Ternyata itu salah. Jadi setelah saya pahami memang lebih bagus kalau ada motivasi fisik ya. Dan juga dalam penyelesaian masalah, mungkin kita sebagai guru jarang menggunakan langsung kepada penyelesaian, nanti tidak ada tahapan-tahapan seperti itu. Jadi dengan segitiga fungsi itu, kalau ini diterapkan dalam menyelesaikan masalah seperti paparan itu sangat bagus bagi anak. Jadi sehingga nanti anak-anak mendapat poin yang memang diperlukan. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Purni sudah menyampaikan refleksinya untuk kegiatan kita hari ini. Ya, memang benar, saya sendiri pun ternyata menyadari setelah memahami modul 174 ini tentang budaya positif, banyak sekali memahami hal-hal baru yang menurut kita benar, ternyata itu tidak sesuai, tidak disarankan untuk dilakukan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya koma kami mohon penutupnya. Terima kasih Bu Bayan dan Bu Aida. Saya sebagai perwakilan dari Pak Kepala Sekolah, berterima kasih kepada Bapak Ibu masih di sini bersemangat untuk diseminasi dari wayang. Dilihat dari penampilan wayang dan Aida, beliau sangat percaya diri. Kemudian dari penguasaan materi terlihat bahwa wayang maupun Aida itu sangat menguasai materi dari awal sampai terakhir. Sehingga menurut saya dan mungkin Pak Hukum juga, beliau berdua ini cocok untuk menjadi seorang guru penggerak. Terlihat dari diseminasi tadi bahwa kita mendapat ilmu baru atau paradigma baru melalui diseminasi itu juga kita sebagai guru senantiasa nanti akan mencobanya untuk diterapkan di masing-masing kelas dan di sekolah kita, sehingga kemudian hari sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Aida dan yang tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bapak Ibu, karena semua sesi sudah kita lalui, kegiatan hari ini akan kita lanjutkan. Ibu Aida, ada yang disampaikan sebagai closing statement? Mungkin saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari budaya positif ini. Ketika kita ingin budaya positif terjadi di kelas dan di sekolah kita hendaknya menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung terciptanya budaya positif. Dan untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita perlu penerapan disiplin yang positif dengan berbagai hal tadi. Bagaimana menciptakan disiplin positif dengan pendekatan restitusi, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol dulu. Dan kita menyelesaikan masalah siswa itu diusahakan agar kita bersama-sama secara kolaborasi dengan siswa, agar siswa menemukan sendiri solusinya, dan tentunya akan mengusulkan motivasi-motivasinya dalam berbuat, bertingkah laku menuju pada budaya positif. Demikian, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena telah meminta waktu Bapak Ibu. Secara pribadi, yang juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa membekali kita bagaimana bisa menjadi pendidik yang betul-betul mampu mendidik dan mendidik siswa sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Akhir kata kami ucapkan Prabu Santi Om Santi 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 Om.